Jadi Indah yang udah nggak punya ibu gitu ya, kayaknya sakit gitu ngelihat orang tua udah setua itu dia diem kayak gini terus diguyur, ayo siapa lagi mau berapa guyuran gitu ya. Pokoknya makin dingin makin banyak saweran gitu. Kita Sedih khawatir banget. ntar si nenek masih kakek itu, ayo kita mandi bareng. Siapa tahu akan lebih banyak lagi yang nyawer. 5 anak muda gitu yang dia tuh bersih-bersih sampah ya di selokan itu. Itu keren. Yang kayak gitu cepet dipanggil TV dong. Iya, jangan yang diundang dong yang kayak begitu. Iya benar-benar. Biar anak-anak Indonesia semua pada dimanapun niru, juga pada niru yang kayak begitu. terinspirasi. Sosok pelajar SMP Negeri 1 Ciawi Bogor, peraih medali emas yang dibully sebagai generasi rusak. Rusaknya di mana itu? Iya, maksudnya ada gitu yang lebih ekstrim dan nggak punya nilai daripada dia. Kalau dia kan punya keahlian, lihat deh Ini ya. susah loh yang Nggak ini. semua orang bisa kayak gini. Seorang itu ngebully karena nggak mampu. Nah, Itu aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Aduh, pusing, nggak bisa tidur siang. Baik bisa. Udah mulai. Oh iya maaf, assalamualaikum abang-abang gue dan gue. Ini masih episode kemarin aja belum bisa move on. Udah seminggu berarti ayah masih belajar ginian aja. Iya, ini kangen banget udah seminggu kita nggak ketemu. Akhirnya kita ketemu lagi di Taman Curhat. Kali ini bertiga sama Faiz. Kali ini kita akan ngebahas apa nih Nda? Curhatannya Nda. Kali ini kita curhat berita yang lagi viral. Lagi viral, viral Bramasta. Itu mau ganteng ya, mau Nda itu juga. Iya, lagi viral juga. Mau ini, mau wawancarai. Kapan-kapan lah kita konten sama dia juga ya. Iya dong, biar seru gitu. Kayak abang-abang gue, ada dan gue. Sekarang lagi banyak banget tuh berita yang viral di mana-mana. Salah satunya adalah yang ini, yang pengemis online. Keren banget loh. Ya Allah. Pengemis. Aduh, tapi tetep aja ya namanya pengemis. Aduh. Berarti kan dia kalau udah banget. online itu berarti kan dia udah bisa sanggup beli pulsa, sanggup punya handphone. Dan kalau orang yang namanya dulu live, berarti kan handphonenya bukan handphone biasa, enggak? Enggak keren. Smartphone pasti. Enggak keren. Nggak sakit hati kalau berita yang ini sih. Kok sakit hati? Karena dia yang mandi-mandi itu kan, dia kayak mandi gitu, tau nggak sih ya, kayak misalkan di sungai gitu, terus dia mandi jam 5 subuh gitu, mandi guyur, ayo berapa guyuran, sawer gitu, misalkan pakai koin atau pakai gift apa gitulah, 1, 2, 3, nggak apa-apa sih kalau misalkan dia, karena dia masih muda, terus ya udahlah mungkin kerjaan lain susah atau gimana, ya udah mungkin dari online itu dia menghasilkan uang. Tapi ini orang tua ya, udah nenek-nenek kalau nggak salah beritanya. Jadi Indah yang udah nggak punya ibu gitu ya, kayaknya sakit gitu ngelihat orang tua udah setua itu dia diem kayak gini terus diguyur, ayo siapa lagi mau berapa guyuran gitu ya. Guyur lagi, sawer lagi. Coba sakit nggak kayak gitu? Pokoknya makin dingin makin banyak saweran gitu. Itu sampai yang gini ya? Sampai menggigil. Terusnya tega amat sih sama orang tua Nah, kayak gitu ya. Iya, maksudnya kita udah nggak ada empatinya gitu ya. Takutnya banyak ditiru sama anak-anak. Itu kan nggak semuanya uang. Nggak semuanya uang, terus semua anak-anak itu jadi cara nyari duit sekarang gampang ya. Nggak perlu berjuang, nggak perlu harus cari kerja. Ternyata dengan modal handphone bikin sesuatu yang aneh bisa jadi duit. Itu loh, jadi pemikiran anak sekarang itu praktis banget itu. Iya, terus ada lagi bukan cuma nenek-nenek doang, ada kakek-kakek mandi lumpur. Iya, ya entah itu di belakangnya mungkin ada kong kali kong. Udah kayak gini aja kita biar viral, kita biar banyak saweran. Udah kakek aja mandi atau nenek aja mandi. Cuma kan tetap aja ya kayak miris gitu. Yang kita sedih khawatir banget. ntar si nenek masih kakek itu, ayo kita mandi bareng. Siapa tahu akan lebih banyak lagi yang nyawer. Aduh dunia ya. Semua gara-gara informasi sudah gampang banget. Jadi semuanya akan berubah seperti itu. Orang lebih banyak berpikir praktis. Baik itu apa? Bentar. Wow. Halo.
Helikopter bagi duit. Ini alhamdulillah kita di sini ya. Coba kita kalau gitu di Rusia, halo helikopter bagi duit. Iya, balik lagi sama yang tadi. Terus ada yang minta iPhone 13. Oh, astaga. Pak Ik minta iPhone 13. Helikopter minta iPhone 13 dong. Iya ya Allah, ini Pak Ik tahu. Aduh, Pak Ik suka Pak Ik kayak nonton begitu ya. story nih. Kalau Pak Ik jangan kayak gitu ya. Bilangnya yang baik-baik gitu. Ya Allah. Semoga Pak Ik jadi anak pintar, anak soleh. Jangan nama helikopter, mintanya sama Allah. Ya. Masa helikopter bisa ngasih? Iya, terus Itu tadi ya, berita yang itu kan tadi dibilang kan lagi. ya. Helikopter bagi iPhone 13, kata pilotnya. Handphone gue aja second. Jawab dari atas kayak gitu. Iya ya, terus miris Nah banget. itu jadi mental. Ayah Pak kan saya jadi pilot kalau udah gede udah nyetir itu pesawat terus ada yang minta iPhone 13. Oh gitu. Terus Pak Ik kasih. Iya. Ada lagi tuh, satu lagi tuh. Masih jauh, biarin. Nah abang-abangan gue, ada dan gue itu mengajarkan kita untuk selalu berada tangan di bawah. Iya. Selalu apa-apa meminta, belas kasih. Itu yang membuat mental kita tuh menjadi mengantarkan kita, ya udah kondisi kita akan selalu dikasih orang. Iya. Kapan kita ngasihnya? Nah saya tuh lebih suka konten-konten yang memberi. Iya. Tapi tujuannya bukan untuk ria ya. Memberi dan apa ya, ngasih contoh gitu ya yang bagus gitu. Kayak contohnya kayak kontennya si Pandawara ini yang ada 5 anak muda gitu yang dia tuh bersih-bersih sampah ya di selokan. Itu itu keren. Ayah salut tuh kalau yang kayak gitu tuh. Karena salah satu permasalahan bangsa kita ini adalah salah satu yang paling besar tuh sampah, Nak. Iya. Termasuk kota kita di Tangsel ini kan sempat viral masalah tempat sampah jebol. Kemudian juga kita kalau kemana-mana itu serem banget, Nak ya. Panggil Lihat Mbak. tumpukan sampah ya, Nak. Kadang-kadang orang seenaknya, lu tau nggak kalau yang di daerah gua nih paling kesel kalau kita mau ke arah Ciputat pagi-pagi itu dari dinas kebersihan belum nyampe, sampah ditaruh di trotoar, inget nggak? Iya, di trotoar. Pernah lihat kan? Banyak plastik Plastik gitu sampah kadang-kadang digantungin di tiang-tiang dulu. Iya. Pas petugas baru datang kan baru diangkat. Sebelum diangkat itu nggak enak banget. Kadang bertebangan kemana-mana gitu ya. Kalau angin Tapi lagi gede si pemuda ini ya, Anda pernah lihat kan jadi kontennya. Jadi itu kayak itu bukan got sih, maksudnya kayak agak besar gitu sungainya gitu ya. Aliran itu tuh sungai lah. aliran sungai itu penuh banget sampah-sampah plastik lah, sampah bekas makanan apa. Jadi mereka turun, benar-benar turun nggak ada jijik-jijiknya gitu, anak-anak muda loh padahal. Terus mereka pakai trash bag gitu kan, masukin sampah, pakai pengeruk segala macam. Padahal sih nggak pakai alat yang aneh-aneh, emang mereka bener-bener ngambilin sampah gitu ya. Sampai yang bener-bener itu sungainya tuh bersih gitu ya, nggak ada sampah sedikit pun. Dan itu udah dilakuin nggak cuma di tempat dia tinggal, jadi ya di wilayah beberapa tempat itu. Karena awalnya itu ngelihat di sekitar mereka tuh banjirnya tuh gara-gara ya emang selokannya mampet gitu, terus pada buang sampahnya di mana-mana. Nah itu konten-konten yang bisa ditiru tuh yang kayak gitu ya, bagus ya, Yang sangat kayak gitu bagus. cepet dipanggil TV dong. Iya, jangan yang Diundang dong yang kayak begitu. iya benar-benar Biar anak-anak Indonesia semua pada dimanapun niru, juga pada niru yang kayak begitu. terinspirasi gitu. Jangan yang apa-apa yang diundang yang viral-viral, yang aneh-aneh. Sekedar viral tapi tidak ada Nilainya. nilai. Value dari sebuah kepiralan itu juga sangat penting, Iya, dah. iya, Ayah tuh senang nonton sesuatu yang viral tapi ada positifnya, terutama buat anak laki-laki. Karena Iya. anak kita tuh laki-laki semua. Keren banget kan? Kayak Iya. gitu kalau Tadi lu tuh anak bayangin muda-muda loh tidak dia. dibayar, masih muda. Nggak jijik lah gitu Nggak ya, jijik, turun dan ke manfaatnya satu, selokan. jentik-jentik nyamuk insya Allah akan lebih cepat Iya, berkurang. banjir bisa Banjir, teratasi ya. kemudian juga penyakit, karena dari sungai yang kotor itu tumbuh penyakit. Lalat lah, belatung apa segala macam kan ya, kalau dari sampah itu kan bau. Lu nggak usah mikir jauh-jauh deh, got sekitar depan rumah kita nih, kalau gotnya bau, itu otomatis kamar mandi lu cepet bau. Iya. Karena uap dari got nggak
apa yang satu pembuangan itu balik uapnya ke kamar mandi kita. Iya, jadi kesadaran aja ya, kesadaran kita gitu ya, ngebangun kesadaran masyarakat kita tuh yang susah ya gitu. Terus dulu gak waktu SMP SMA tuh tren juga tuh anak muda yang kerjanya emang nyari koin atau emas sisa yang jatuh atau nggak sengaja jatuh ke got. Itu pernah juga jadi mata pencarian kayak gitu. Tapi dia sambil ngebersihin sampah juga. Tapi zaman itu nggak sempat ada sosmed, jadi nggak gitu viral ya. Cuma beberapa di berita cetak aja. Kayak dia akhirnya sampah-sampah yang diangkat itu dikumpulin, dibakar. Positifnya ada. Ya mudah-mudahan aja Pandawara ini menjadi inspirasi dan pemerintah khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup terutama ya dijadiin ikon yang kayak gitu. Iya benar, ikon dan setiap wilayah ada ngewakilin kayak gitu. Iya. Insya Allah deh kita nggak perlu ngeluarin, negara nggak perlu ngeluarin biaya, itu kampung kita atau negara kita jadi bersih. Iya benar ya. Terus ada, Ayah pernah nggak nemuin lagi berita yang hampir sama kayak gitu? Ayah itu pernah juga dulu sekelompok anak muda yang rame-rame komunitas Ciliwung. Ada juga ya? Ada juga. Komunitas Ciliwung itu mereka menggunakan perahu karet menyelusuri dari sekitaran Depok sampai dengan menuju kota sana, Kampung Melayu segala macam. Itu mereka lihat dulu di mana yang masih ada MCK liar. Gitu. Terus juga ada nggak pabrik-pabrik atau industri yang ngebuang ke situ. Kemudian terutama adalah sampah. Rata-rata itu Jakarta juga bukan diproduksi langsung dari orang Jakarta. Banyak juga yang masuk dari daerah Bogor, Depok. Begitu arusnya gede, Ciliwung lagi banjir. Ntar begitu Ciliwung agak kering, itu pinggirnya kan sampah semuanya, enggak? Iya ya. Itu nggak enak banget dilihatnya, enggak? Kalau Enda sih yang sering Dalia tuh Jumat Berkah ya. Jadi kayak kumpulan ibu-ibu gitu di sekolah juga ada dulu, mereka nitip gitu. Ini aku nitip ya 5 porsi, 10 porsi. Jadi dibuat dikasih kayak gojek-gojek, kayak tukang-tukang beca, terus yang pemungut sampah gitu makan ya. Itu sih sosial juga kan. Ya terus ini ya, ternyata yang tadi yang si Pandawara itu, jadi mereka itu korban banjir dulunya. Wah, itu bagus. Iya, itu. namanya Mas Rafli Pasha, umurnya 22 tahun, Ya Agung Permana 22, Rifki Syadullah 22, Muhammad Iksan 21, sama Gilang Rahma 22. Bayangin 22 tahun udah pemikirannya bisa, hebat. iya, bikin yang kontras banget sama yang tadi ya. Iya. yang nge-like tapi untuk minta sumbangan. Iya bener. Ya, ntar udah jemput 3:30 ya. Ya. Emang sekarang jam berapa? Ntar udah jemput 3:30. Iya, ambil. Ambil, oke? Ya udah, ambil aja. Ya. Oke, ambilin Bang sampahnya yang sekitar situ Bang. Bawa pulang, kita bakar di sini. Jemput. Nah, iya, ini ada lagi satu lagi berita viral juga ya. Jadi ada anak sekolah gitu, dia sebenarnya punya prestasi. Namanya itu dance sport ya kalau nggak salah ya. Dance sport ya. Dance sport itu bagus banget itu. Sekarang udah masuk cabang olahraga ya. Tapi Meskipun kontroversi belum ada, juga. Itunya persatuannya belum ada. Iya. Abang. Sama enggak, ntar 3:30. Pak Nailnya ada itu Bang, kan tadi Enda udah bilang. Ya udah. Cari cewek dulu sana. Nih, Enda buka ya linknya ya. Oh, ada juga. Ada nih. Nah, kenapa dia enggak? Masalahnya enggak? Tuh, sosok pelajar SMP Negeri 1 Ciawi Bogor, peraih medali emas yang dibully sebagai generasi rusak. Kalau menurut Enda ya, rusaknya di mana itu? Iya, maksudnya ada gitu yang lebih ekstrim dan nggak punya nilai daripada dia. Kalau dia kan punya keahlian, lihat deh ya. Ini susah loh yang nggak ini. semua orang bisa kayak gini. Itu kan gitu. kalau di Spanyol, di Perancis ini emang dari zaman klasik udah dilombain. Iya, terus karena katanya ini tuh padahal tuh nih, kedua murid tersebut merupakan pemenang medali emas Porprov Jabar 2022. Apa sih? Apa?
Malum ya teman-teman, anak 3, jadi satu minta jemput, satu main di sini, satunya minta makan. Nih, cabang olahraga dance sport tuh. Bahkan Agnes Monica ya juga dia komen aja support, dia pengen ketemu gitu. Terus tapi katanya mereka itu kayak ke barat-baratan gitu. Emang asalnya itu dari sono, tapi yang di sono itu pakaiannya nggak begitu. Tonton dong sebelum berkomen. Kesha Aditya Putra Winardi dan Devina Anindita. Kalau enggak sih, karena itu tuh keahlian susah banget orang loh itu yang spesial gitu ya. Kakinya itu dan fisik juga harus kuat. Itu emang masuknya olahraga enggak? Iya. Karena itu bukan sekedar tarian, itu memang ikutin hentakan dan semua otot harus bergerak itu enggak? Iya. Yang Iya, ini keahlian itu susah sih. itu maininnya kayak begitu. Tapi kenapa ya orang Indonesia itu gampang banget ngebully sesuatu? Iya, terus kan mereka kan nggak, mesti bukan yang pacaran, peluk-pelukan atau apa siswa apa, mereka kan bikin apa ya? Peluk-pelukan. Nah, iya makanya dibikin viral, seolah-olah didukung. Yang kayak begini dibully. Iya, bukan joget yang asal-asal joget dengan iringan sholawatan atau apa. Ini emang cabang olahraga juga kan sebenarnya gitu. Dan itu kan di Eropa itu enggak, itu emang salah satu kalau pandangannya pasti bakal beda-beda ya. Di pandangan orang beda-beda. Ya ada yang pasti, bilang itu paham kebaratan ya, memang asal dari barat. Itu di zaman klasik, itu di zaman kerajaan-kerajaan memang itu melambangkan setiap orang yang makin jago itu berarti derajatnya tinggi. Dan nggak semua orang itu berhak untuk turun di dance floor. Iya, tapi sih kita sih nggak boleh ngejudge juga ya, maksudnya nggak boleh ngebully gitu. Kan setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kita ya saling menghargai aja. Oh, mungkin memang dia kepribadiannya memang bisanya kayak gini. Kalau kita ya nggak usah ngebully gitulah. Ntar kalau dia kadang-kadang gini loh, seorang itu ngebully karena nggak mampu. Nah, itu aja udah. Itu dalam kata lain apa? Iri. Iya. Kalau nggak mampu jangan komen, apalagi ngebully. Bilang aja, kok bisa kayak gitu, ajarin gue dong, simpel kan? Iya. Kalau emang nggak setuju ya itu kan ya pendapat masing-masing. Kalau misalkan nggak setuju ya nggak usah frontal juga komennya gitu. Kalau kayak ayah dulu pertama kali mau terjun ke dunia lawak, teman-temannya apa sih jadi pelawak dulu? Begitu udah jadi pelawak mah teman-teman enak-enak aja gitu kan. Ya itulah manusia Nggak dengan berbagai macam sifat dan perilaku dan ya begitulah. Kalau zaman dulu kan lebih jantan orang, kalau berkomen mendingan ngirim surat ke alamat. Ya karena belum ada sosmed. Sekarang orang nggak kenal pun di belahan dunia mana juga bisa komen dan nggak bertanggung jawab loh. Iya, makanya setelah itu udah bikin rame doang gitu kan. Iya. Nah itu kalau ada yang kayak gitu cuman mikir gini dong, prestasi lu apa sih? Udah punya karya belum? Karena ya mungkin mereka nggak ada ini kali ya, maksudnya kita saling support aja gitu ya. Kalau misalkan toh dia punya kelebihan apa juga kan kita bisa support. Ya, kita gitu. belajar deh, jangankan terhadap sesuatu yang kita tidak sukai ya. Artinya terhadap lawan apapun juga, pesaing kita pun juga saling berikan komen yang baik. Gue senangnya kalau di bule, nih kalau orang-orang barat gitu ya, setiap komen itu masyarakatnya udah pada dewasa loh enggak? Umpamanya seorang selebritis atau pemain populer gitu kan, ngomenin sedikit aja tentang sesuatu bisa ada hukumnya dan jelas banget. Ngomenin tentang wasit aja pemain itu nggak berani di sosmed, atau mengarah kepada sesuatu yang udah tahu tujuannya ke sana. Itu masyarakat yang lain juga ngebantu. Jangan kayak gitu dong. Kalau di Indonesia kan enggak kayak gitu. Iya, tapi di channel YouTube Abang Narji mah komennya bagus-bagus ya. Ya, bagus-bagus kan? Ya bagus-bagus lah, alhamdulillah. Thank you banget, karena gue selalu pengen bikin konten itu nggak perlu banyak yang nonton, tapi banyak yang mengambil hikmahnya. Itu lebih berarti kan. Iya, ya mudah-mudahan semua tayangan-tayangan kita tuh bisa punya nilai dan bisa jadi masukan pelajaran juga buat teman-teman yang nonton. Dan lu harus sabar-sabar ya, kalau kita tinggal di Indonesia itu memang begitulah, netizen kita itu emang udah paling canggih di dunia deh. Iya. Udah paling hebat, karena batasan mereka itu seolah-olah udah paling hebat deh. Netizen Indonesia itu udah berasa dirinya tuh hakim.
Orang kadang ya, orang kadang mereka tuh nggak saling kenal tapi mereka berantem sendiri di situ di kolom komentar. Aduh, kadang ya ini kan nggak saling kenal gitu, ngapain juga mereka saling berantem gitu. Dan mudah-mudahan aja makin lama kita makin dewasa lah. Terusnya lu juga yang udah berpikiran dewasa untuk sebuah komen, setiap ada yang kayak gitu, lu bantu ya netralisir ya, meredakan gitu biar semuanya nggak terjadi sesuatu itu menjadi negatifnya aja yang dilihat, positifnya juga. Ya dicontoh tadi Pandawara itu. Yang kayak gitu tolong viralkan, diundang lah di TV. Kemudian juga pemerintah kasih penghargaan. Terus anak-anak muda yang lain juga, ayo kita bikin sesuatu apalagi nih yang memang bisa bikin masyarakat kita lebih maju. Nanam pohon boleh, bertani boleh. Ya. Yuk daripada nganggur kita bikung gini. Bikung. Apa? Bikin bingung. Disingkat jadi bikung. Itu mendingan lu iseng-iseng ya nanam pohon, laku kok. Kayak kemarin tuh ada yang lucu. Apa? Ayah lihat penggalan TikTok apa short apa reel gitu ya. Pak, ini kok kue dibikin emang ada yang beli nggak ada yang mesen? Ada yang jual berarti ada yang beli. Simpel banget kayak gitu jawabannya. Orang Indonesia kadang-kadang ketakutan kan gitu. Laku nggak ya? Dia bilang setiap saya bikin dagangan pasti ada yang beli. Keyakinannya kayak gitu kan. Yakin aja, optimis, harus optimis. Kayak Jangan gitu ya? pesimis. Jangan pesimis. Oke, mudah-mudahan segala sesuatu yang viral yang positif kita contoh, yang negatif jangan. Iya. Oke, jemputan Ayu udah datang. Kayaknya iya udah datang nih. Kita mau jemput anak sekolah dulu pakai helikopter ya. Oke. Kayak gitu. Kemarin juga kita mau jemput pakai drone. Aduh, drone nggak muat dong. Oke, abang-abang gue, adat gue, jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Abang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.